Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruni Madia Firanda Wardani, NIT 2240712, Prodi MTP 2C. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu tentang SDM Operator Perkeretaapian. SDM Operator Perkeretaapian dibagi menjadi dua, yaitu PPKA dan ASP. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang PPKA. PPKA merupakan singkatan dari Pengatur Perjalanan Kereta Api yang definisinya yaitu orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalam wilayah pengaturannya. Pengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas: yang pertama, mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan operasi kereta api, sarana, dan prasarana perkereta-apian. Yang kedua, mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur pemberangkatan, kedatangan, dan pemberhentian kereta api. Yang ketiga, mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur teknis dan administrasi perjalanan kereta api. Selanjutnya, mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur, keamanan, dan keselamatan di stasiun. Selanjutnya, mengetahui, memahami, menguasai, dan membaca grafik perjalanan kereta api, maklumat kereta api, telegram maklumat, dan daftar waktu serta perubahannya atau peraturan perjalanan kereta api. Selanjutnya, mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur persinyalan, telekomunikasi, dan listrik dalam pengoperasian perkeretaapian. Selanjutnya yaitu mengetahui, memahami, dan menguasai standar operasi prosedur pemindahan, persilangan, dan penyusulan operasi kereta api. Selanjutnya, mengetahui, memahami, dan menguasai wilayah kerja. Selain itu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengatur perjalanan kereta api dan mengendalikan perjalanan kereta api. Memahami dan menerapkan teknologi informasi sesuai dengan pekerjaan. PPKA atau pengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api harus memiliki sertifikat kecakapan dan tanda pengenal sesuai dengan bidangnya. Sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri. Sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api harus diperoleh setelah lulus pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal. Sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api diberikan berdasarkan tingkat kewenangan yang terdiri atas: 1. Sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api setempat. Yang kedua, sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api daerah. Yang ketiga, sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api terpusat. Yang keempat, sertifikat kecakapan pengendali perjalanan kereta api. Dan yang kelima, sertifikat kecakapan asisten pengatur perjalanan kereta api. Pemegang sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api setempat memiliki kewenangan, yaitu yang pertama, memberikan warta aman kepada pengatur perjalanan kereta api stasiun sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengatur kedatangan kereta api. Yang ketiga, menyiapkan rute kereta api berangkat pada stasiun setempat. Yang keempat, meminta warta aman kepada pengatur perjalanan kereta api di stasiun berikutnya. Selanjutnya, untuk pemegang sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api daerah memiliki kewenangan, yaitu memberikan warta aman kepada pengatur perjalanan kereta api stasiun sebelumnya di luar wilayah pengaturannya, kemudian mengatur kedatangan kereta api, menyiapkan rute kereta api berangkat pada stasiun-stasiun wilayah pengaturannya, dan kemudian meminta warta aman kepada perjalanan kereta api stasiun berikutnya.
Untuk pemegang sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api terpusat memiliki kewenangan, yaitu yang pertama memberikan warta aman kepada pengatur perjalanan kereta api stasiun sebelumnya di luar wilayah pengaturannya, dan memberikan perintah berangkat pada stasiun-stasiun di wilayah pengaturannya secara terpusat. Kemudian yaitu melakukan pengawasan pemberangkatan kereta api pada stasiun di wilayah pengaturannya secara terpusat, serta memberitahukan tentang pembatasan kecepatan pada wilayah tertentu yang mengalami gangguan atau perawatan berkala kepada awak sarana perkereta-apian. Untuk pemegang sertifikat kecakapan pengendali perjalanan kereta api memiliki kewenangan, yaitu yang pertama monitoring perjalanan kereta api, yang kedua menetapkan pemindahan persilangan atau penyusulan, yang ketiga memerintahkan pemindahan tempat persilangan pada jalur tunggal kepada pengatur perjalanan kereta api stasiun, dan yang keempat, memerintahkan pemindahan tempat penyusulan jalur ganda kepada pengatur perjalanan kereta api. Berikut merupakan pemegang sertifikat kecakapan asisten pengatur perjalanan kereta api. Seperti gambar yang terlampir, yaitu ada pengawas peron, petugas juru langsir, petugas rumah sinyal, dan yang terakhir keempat yaitu petugas juru wesel. Untuk mendapat sertifikat kecakapan pengatur perjalanan kereta api setempat, yaitu harus memenuhi kriteria seperti sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan, tinggi badan paling rendah 160 cm, serta lulus pendidikan paling rendah menengah atas atau sederajat, atau yang telah memiliki ijazah paket C. Kemudian, lulus pendidikan dan pelatihan pengatur perjalanan kereta api setempat. Yang terakhir, lulus uji kompetensi sebagai pengatur perjalanan kereta api setempat. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ASP. ASP merupakan singkatan dari awak sarana yang memiliki arti adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api. Pengoperasian sarana perkeretaapian dilakukan melalui sistem. Yang pertama, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual. Yang kedua, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara khusus. Yang ketiga, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis. ASP atau awak sarana perkeretaapian tingkat pertama harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian. Selanjutnya yaitu mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan pengoperasian kereta api. Yang ketiga yaitu mampu membaca pengaturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api atau biasa disebut GPK, maklumat perjalanan kereta api, dan warta maklumat kereta api. Sedangkan awak sarana perkeretaapian tingkat muda harus memenuhi kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Yang kedua, mengetahui dan memahami pengetahuan kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api. Yang ketiga, mampu memimpin dalam perjalanan kereta api. Dan yang keempat terakhir yaitu mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada perkeretaapian. Awak sarana perkeretaapian peralatan khusus harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian. Selanjutnya, memahami dan menerapkan tata cara berlalu lintas dan pengoperasian peralatan khusus. Yang ketiga, yaitu mampu membaca pengaturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api, maklumat perjalanan kereta api, dan warta maklumat kereta api.
Di sini awak sarana perkeretaapian peralatan khusus memiliki 3 kewenangan, yaitu melaksanakan pengoperasian peralatan khusus untuk kegiatan perawatan, inspeksi, dan pemeriksaan prasarana perkeretaapian, kemudian melaksanakan standar operasional prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas, dan yang terakhir melaksanakan standar operasional prosedur dalam mengatasi gangguan teknis dan operasi. Pengoperasian sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis dilakukan secara otomatis dengan awak sarana perkeretaapian sebagai masinis atau awak sarana perkeretaapian. Awak sarana perkeretaapian harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas Awak sarana perkeretaapian harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan pengoperasian sarana perkeretaapian, mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dalam pengoperasian sarana perkeretaapian, mampu menilai sarana perkeretaapian untuk layak dioperasikan. Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kecakapan ASP meliputi sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan, tinggi badan paling rendah 160 cm, kemudian memiliki tanda lulus pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, atau yang telah memiliki ijazah paket C. Kemudian memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya dari lembaga atau badan hukum yang mendapat akreditasi dari Menteri. Lulus uji kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian dengan sistem pengoperasiannya. Sertifikat kecakapan ASP tingkat pertama yaitu memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan lulus uji kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat muda yaitu telah bertugas sebagai ASP tingkat pertama selama paling singkat 1 tahun atau 2000 jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja atau biasa disebut logbook yang telah disetujui oleh atasan dan lulus uji kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat madya yaitu telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda paling singkat 4 tahun atau 8.000 jam kerja yang telah dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja atau biasa disebut logbook yang telah disetujui oleh atasan dan lulus uji kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat madya. Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilaksanakan paling lambat 15 hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi. Uji kompetensi awak sarana perkeretaapian sendiri terdiri atas yang pertama teori, yang kedua praktek atau uji pengenalan lintas, yang ketiga ada wawancara, dan yang terakhir adalah tes kesehatan. Untuk menjaga kompetensi awak sarana perkeretaapian harus minimal dalam kurun waktu 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian, kemudian mengikuti pelatihan, penyegaran, bimbingan teknis, dan seminar atau lokakarya di bidang tugasnya paling sedikit sekali dalam 2 tahun. Berikut seperti gambar yang telah saya lampirkan, ada tanda pengenal kecakapan, tampak depan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tampak belakang tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian. Selanjutnya ada buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian yang telah saya lampirkan, ada cover, kemudian halaman pertama, halaman kedua, dan halaman ketiga. Selanjutnya adalah isi buku sertifikat kecakapan ASP di halaman keempat, halaman kelima, halaman keenam, dan halaman ketujuh yang telah saya lampirkan sebagai berikut.
Selanjutnya, ini adalah buku catatan jam kerja awak sarana perkeretaapian. Ada cover, halaman pertama, dan halaman kedua. Di sini ada ukuran panjang dari buku catatan jam kerja ASP, panjangnya 12 cm dan lebarnya 9 cm. Kemudian warna dasar tampak depan biru muda dan warna dalaman isi putih. Sekian presentasi saya mengenai ASP dan BPKA. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.